apabila kondisi, kan kadang seseorang itu memiliki kondisi yang naik turun. Nah, itu butuh dukungan seperti itu ya dari profesional. Apabila ada pikiran-pikiran yang mungkin menyalahkan diri sendiri, nah seperti itu segeralah datang ke psikolog seperti itu. Nah seperti itu. Kalau mungkin karena odanya karena masa lalu yang kelam, tidak apa-apa, mohon ditinggalkan, sehingga mencari bantuan profesional adalah jalan untuk menuju kepulihan. Seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kawan Bisa, kembali lagi dengan saya Mayang dalam podcast Bisa Sehat, bincang santai seputar kesehatan. Pada podcast kali ini kita kedatangan tamu, yaitu psikolog RSUD Domus, Mbak Fani atau nama panjangnya Zulfani Safira Nabila, Magister Psikologi Psikolog. Selamat siang Mbak Fani. Selamat siang Mbak Mayang. Bagaimana kabarnya hari ini Mbak? Alhamdulillah sehat. Mbak Mayang gimana? Alhamdulillah baik. Dalam podcast Bisa Sehat kali ini kita akan membahas tentang psikologi ODA. ODA ialah orang dengan HIV/AIDS. Seperti telah kita ketahui bahwa pada tanggal 1 Desember 2024 lalu ialah Hari HIV/AIDS Sedunia. Hari HIV/AIDS Sedunia diperingati untuk meningkatkan kesadaran, kepedulian, dan solidaritas kita terhadap sesama ODA, yaitu orang dengan HIV/AIDS. Dengan begitu, kita dapat menghilangkan stigma negatif dan juga diskriminasi terhadap mereka. Baik, Mbak Fani, kira-kira menurut ilmu psikologi, apa sih pengertian ODA itu? Baik, pengertian ODA sendiri atau orang dengan HIV/AIDS atau biasa disebut ODIF merupakan seseorang yang memiliki virus di dalam tubuhnya, yaitu Human Immunodeficiency Virus atau virus yang menyebabkan kekebalan tubuh seseorang tersebut menurun sehingga mudah terjangkit oleh penyakit yang lain seperti itu dan menyebabkan kondisi AIDS. Nah, tetapi dalam kondisi masyarakat sekarang yang terjadi itu banyak mendapatkan masalah stigma negatif. Nah, yang membuat seseorang dengan ODA menyembunyikan statusnya seperti itu. Sehingga penanganannya atau treatmentnya itu dia lebih enggan mendapatkan, atau karena menutupi statusnya lebih beresiko untuk kematian seperti itu. Jadi karena telat penanganannya sehingga berisiko meningkatkan kematian karena tidak mendapatkan treatment. Jadi treatmentnya itu ada yang namanya pengobatan ARV yang dilakukan setiap minum obat seperti itu, sehingga dia lebih bisa untuk menekan virusnya tersebut sehingga dia ini harapan hidupnya harapan hidupnya itu meningkat seperti itu. Jadi apabila orang dengan HIV/AIDS atau ODA itu menularnya kan melalui beberapa gitu ya. Jadi bukan semua aktivitas terus akhirnya menularkan ODA. Jadi ada yang lewat penggunaan jarum suntik atau biasa mungkin penggunaan nafsa terus bergantian jarum suntiknya, itu bisa jadi, atau tertular seseorang yang menggunakan jarum suntik yang sama, atau lewat cairan darah seperti itu, atau juga lewat cairan dari hubungan seksual seperti air mani dan vagina seperti itu. Dan juga mungkin ibu hamil yang positif HIV kemudian menularkan ke anaknya, tetapi tidak semua akan menularkan ke anaknya tersebut. Nah, tapi di sini di RSUD Dungus itu ada tes gitu ya yang bisa untuk mendeteksi seseorang tersebut mengalami HIV atau tidak. Kemudian pengobatannya juga sudah bisa di sini seperti itu. Di klinik apa ya Mbak kira-kira? Nah, itu ada di klinik
klinik dalam seperti itu, tapi juga misalkan di sini misalkan pengobatan di poli apa, nah itu nanti bisa dirujukkan ke poli dalam seperti itu. Gitu. Ya. Biasanya Mbak, kalau misal ada pasien yang didiagnosa HIV, kira-kira bagaimana ya Mbak psikologis pasien tersebut? Mestinya kan dia terguncang atau dia shock gitu Mbak. Oke, baik. Nah, yang pertama mungkin responnya itu bervariatif gitu ya. Tidak semua orang bisa langsung menerima keadaan tersebut. Ada yang menolak, kemudian ada yang juga mungkin sedih seperti itu. Nah, itu bervariatif tergantung orangnya. Tetapi kalau sudah menjadi sebuah gangguan, misalkan itu nanti menjadi depresi, seperti itu bisa. Kemudian menjadi cemas, nah memiliki gangguan tidur ataupun gangguan makan, itu juga bisa, tergantung orangnya. Sehingga dia akan mengisolasi diri terhadap mengisolasi terhadap lingkungannya seperti itu, sehingga menimbulkan keluhan-keluhan psikologis itu bisa jadi. Tapi kalau menerima dan melakukan pengobatan, mungkin dia akan lebih cepat untuk sejahtera secara psikologisnya seperti itu. Terus faktor apa saja ya Mbak yang kira-kira itu mempengaruhi psikologis si Oda ketika dia terdiagnosa HIV itu? Oke, baik. Faktor yang mempengaruhi seseorang tersebut mengalami atau ketika didiagnosa terus terjangkit ODA itu bermacam-macam. Nah, pertama persepsinya, dia bisa mempersepsikan itu sebagai hal positif atau negatif. Ketika dia mempersepsikan positif tadi yang saya katakan, mungkin dia akan menerima sehingga dia tadi akan menjadi lebih sejahtera. Jadi ketika ada cerita, ketika seseorang itu mengidap ODA gitu, kemudian dia memaknainya dengan secara positif. Akhirnya dia melakukan pengobatan dan mengedukasi dirinya sehingga dia bisa akhirnya beraktualisasi diri dengan keadaannya tersebut. Jadi menerima dirinya bahwa dia sudah terdiagnosa, jadi hidup harus tetap berlanjut ya Mbak. Terus kemudian akhirnya dia ini menjadi penggerak, agent of change dari di daerah sekitarnya. Nah, itu dia bergabung di sebuah LSM atau komunitas seperti itu, menjadi penggeraknya sehingga memberikan edukasi terhadap masyarakat yang terjangkit ODA sehingga penanganannya lebih tepat. Tetapi jika itu dia memaknainya atau mempersepsikan dirinya sebagai hal yang negatif, nah mungkin dia akan larut dalam kesedihan atau mungkin enggan mendapatkan pengobatan, tertutup, mengisolasi diri. Nah, seperti itu dari perspektifnya. Kemudian dari kepercayaannya, nah dia mungkin percaya bahwa penyakitnya ini akan membuat dirinya menjadi seseorang yang enggan untuk beraktualisasi diri atau mungkin malah menutup menjadi pribadi yang tertutup. Seperti itu bisa. Atau mungkin dia menjadi seseorang yang berbeda dari biasanya. Nah, seperti itu. Kemudian sikap dia menghindar sikapnya dari pergaulan sosial sehari-hari. Gitu. Seperti itu, menghindar dari lingkungannya. Kemudian dia motivasinya juga, apakah motivasinya ini semakin bersemangat atau malah menjadi malah down ketika didiagnosa ODA, seperti itu juga bisa. Itu. Kemudian dinamika psikologisnya secara kognitif pasti tadi terjadi penolakan mungkin ya, tapi kan setiap orang fasenya berbeda-beda. Penolakan, terus kemudian penyangkalan, tidak terima seperti itu, terus kemudian juga dia mungkin saja bisa terima terus kembali lagi tahapannya menolak, naik turun gitu ya, emosi turun. Manusia ya. Seperti itu bisa. Kemudian afeksinya atau perasaannya dia mungkin timbul rasa malu karena kondisinya tersebut, juga karena stigma dari masyarakat sehingga menolak untuk mempercayai dia ini mengalami kondisi ODA tersebut.
Kemudian dari psikososial, dari stigmanya atau diskriminasi terhadap masyarakat tadi mengakibatkan dirinya memandang negatif kepada dirinya sendiri. Yang bahaya itu ya Mbak, memandang negatif ke dirinya sendiri. Sebenarnya Mbak, kalau Oda itu kan dari diri sudah bagus ya, sudah percaya diri misal. Lalu dukungan keluarga, ternyata keluarganya itu stigma negatif terhadap dirinya. Kira-kira bagaimana ya seorang Oda agar bisa bangkit dari stigma negatif dari orang-orang terdekatnya? Oke, baik. Caranya yaitu mengedukasi diri. Nah, dengan mengetahui penyakitnya itu apa atau HIV AIDS itu apa, kemudian dia mencari solusi seperti itu. Apa yang saya butuhkan? Ketika yang saya butuhkan adalah dukungan, nah dia harus mencari dukungan. Dukungan itu bisa didapat dari keluarga, profesional, dan juga pertemanan seperti itu. Jadi lingkungan itu juga sangat berpengaruh seperti itu. Terus kemudian kalau misalkan keluarganya kayak menolak atau menstigmasi buruk anaknya atau keluarganya, kan dia semakin down. Kira-kira gimana ya Mbak? Oke, baik. Kalau sudah keluarga menolak seperti itu, mungkin hal yang pertama yang dilakukan adalah mencari bantuan ke profesional. Nah, dalam hal ini mungkin tenaga kesehatan seperti itu, dokter, dengan perawat atau orang-orang yang mengerti tentang HIV, dan mungkin juga psikolog seperti itu yang membantu mereka lebih adaptif lagi, membantu bagaimana menjelaskan ke keluarga seperti itu. Dan kelompok dukungan sosial atau kelompok dukungan sebaya itu sangat penting bagi Oda. Nah, ketika dia bertemu dengan lingkungan yang sama, itu otomatis kan dia merasa dipahami, nyaman gitu ya Mbak. Iya, seperti itu, berempati, saling bisa bertukar cerita apa yang harus dilakukan. Nah, seperti itu. Berarti kayak komunitas Oda gitu ya. Jadi khusus orang-orang dengan HIV/AIDS, walaupun berbeda gender, berbeda usia, tapi jadi satu karena memiliki riwayat penyakit yang sama. Betul sekali. Nah, lebih baik memang mencari yang sesama gitu. Biasanya kasusnya berbeda ketika wanita misalkan didiagnosa menjadi Oda. Nah, ketika dia sharing dengan laki-laki pasti kan ada hal-hal yang berbeda, misalkan terkait dengan bagaimana cara menjaga daerah kewanitaan. Nah, seperti itu kan juga bahasanya dengan wanita. Nah, kayak gitu. Jadi segender ya, kalau mau curhat atau mau sharing tentang penyakitnya itu. Terus kalau masyarakat Mbak, misal masyarakat kita kan masih banyak ya yang awam tentang Oda itu. Bagaimana cara menghadapi stigma negatif masyarakat terhadap Oda? Menghadapi stigma negatif dari masyarakat ketika lingkungannya itu tertutup gitu atau mungkin belum menerima kondisinya. Yang pertama adalah berlapang dada dulu, menerima itu keadaan tersebut sehingga kita tenangkan diri dulu. Nah, contohnya datang ke profesional seperti psikolog untuk penerimaan diri seperti itu dulu. Kemudian berusaha mengedukasi lingkungan sekitar bahwa penularannya itu tidak serta-merta tidak langsung tidak dengan mungkin udara atau mungkin air liur atau berjabat tangan, itu tidak menularkan, tetapi melalui kontak darah seperti itu. Kemudian hubungan seksual atau cairannya, kemudian ibu hamil, tapi ibu hamil itu yang positif belum tentu nanti dia juga anaknya akan positif seperti itu. Yang selanjutnya adalah membuat lingkungannya tersebut yakin bahwa dia ini tidak menularkan seperti itu. Apakah perlu membawa kayak psikolog atau dokter atau LSM ya ke lingkungannya untuk memberikan edukasi kepada lingkungan agar tahu Oda ini tuh nggak menular melalui hal-hal yang tadi spesifik menularnya melalui cairan tubuh, melalui hubungan intim tadi. Apakah perlu ya Mbak? Ya, perlu, sangat perlu sih. Tentunya
mungkin di daerah tersebut sudah ada puskesmas atau rumah sakit seperti itu ya yang mengedukasi secara rutin seperti itu. Tetapi tidak semua masyarakat terbuka akan hal tersebut. Jadi mungkin dia meminta bantuan ke LSM atau komunitasnya untuk penyuluhan di tempatnya, itu juga bisa dilakukan seperti itu. Ya. Bagi kita Mbak yang orang awam atau buat orang umum ya Mbak, bagaimana sih memperlakukan ODA dengan baik dan benar itu Mbak? Mungkin kita mengedukasi diri kita, mengedukasi bagaimana apa-apa yang mungkin kita pikir negatif tersebut ya, atau mungkin kita juga bisa mengedukasi masyarakat terkait dengan ilmu yang ada terkait dengan ODA, cara penanganannya bagaimana supaya masyarakat tidak menstigma negatif seperti itu. Kemudian kita juga melibatkan ODA tersebut dalam kegiatan-kegiatan yang mungkin kegiatan di masyarakat, mungkin kerja bakti atau pengajian atau apa yang biasa masyarakat tersebut lakukan. Jadi tetap diperlakukan seperti orang biasanya seperti itu. Jadi tidak perlu ada perlakuan khusus ya Mbak? Betul. Bagaimana sih Mbak sikap kita jika di lingkungan kita misal ada ODA ya Mbak, terus kita berusaha untuk meyakinkan masyarakat kalau ODA ini tuh tidak berbahaya gitu, bagaimana ya Mbak? Oke, tadi mengedukasi cara penanganannya, apa itu ODA, cara penanganannya, kemudian resikonya menular melalui apa. Nah, itu cukup membuat seseorang atau masyarakat lebih tenang seperti itu. Dan sama tadi seperti sakit yang seperti diabetes dan hipertensi gitu ya. Jadi ODA itu adalah sakit yang sama, jadi bukan sesuatu hal yang luar biasa atau spesial, seperti itu aja. Seperti itu ya Mbak, jadi tidak perlu masyarakat itu terlalu berlebihan takutnya. Betul. Asalkan yang udah tadi minum obat ya Mbak, obat ARV ya. Iya betul, penanganannya atau treatmentnya memang melalui yang saat ini ditemukan adalah ARV dan sudah sangat ini sekali ya, perkembangan zaman itu sangat maju dan bahkan mungkin saja di tahun-tahun berikutnya ditemukan obatnya sehingga bisa tuntas atau bisa sehat total seperti itu. Jadi jangan pernah berputus asa kalau sudah didiagnosa ODA, sehingga harus tetap melakukan pengobatan secara rutin dan mengikuti perkembangan zaman seperti itu. Tapi tidak bisa dipungkiri ya Mbak, kalau sudah didiagnosa HIV ya, pasti ODA itu stres dan mengalami tekanan hidup ya Mbak. Kira-kira Mbak ada nggak ya tips dari Mbak Fani untuk ODA agar hidupnya lebih tenang gitu Mbak? Oke, baik. Agar lebih sejahtera secara mental seperti itu, secara psikologisnya. Yang pertama ya tetap melakukan pola hidup sehat atau menghindari perilaku-perilaku yang menyebabkan berisiko seperti itu ya, seperti hubungan bebas seperti itu. Kemudian menghindari penggunaan nafsa dan zat-zat lainnya yang membuat dia ini kondisinya memperburuk keadaan. Kemudian berolahraga, berpikir positif, kemudian tetap terkoneksi dengan lingkungan atau bersosialisasi. Nah, seperti itu. Tetapi apabila kondisi, kan kadang seseorang itu memiliki kondisi yang naik turun. Nah, itu butuh dukungan seperti itu ya dari profesional. Apabila ada pikiran-pikiran yang mungkin menyalahkan diri sendiri, nah seperti itu segeralah datang ke psikolog seperti itu. Jadi waktu yang tepat bagi Oda untuk datang ke psikolog itu kapan Mbak? Atau nunggu dia down dulu atau saat awal-awal dia didiagnosa atau bagaimana? Oke, baik. Ketika datang ke psikolog itu bisa kapan saja karena psikolog sendiri kan teman secara profesional seperti itu, untuk ngobrol tidak judgement seperti itu, sehingga dia ini terbantu seperti itu. Seseorang yang datang ke psikolog itu terbantu, merasa dipahami, merasa dimengerti seperti itu. Nah, tapi kalau sudah dalam kondisi beberapa hal yang saya sebutkan ini, itu memang harus dan wajib. Berarti sangat penting ya Mbak untuk datang ke psikolog. Iya, dalam kondisi yang khawatir berlebih, mungkin merasa cemas atau muncul pikiran
ingin bunuh diri, seperti iya. itu, ingin mengakhiri hidup, terus putus asa, kemudian berprasangka kepada Negatif orang terus lain, ya, iya. seperti itu, kemudian merasa bersalah atau mungkin cepat marah Iya. dan tersinggung, seperti itu bisa. Jadi mungkin bisa dari awal dia diagnosa, jika dia merasa seperti tadi tertekan, mudah marah, mudah tersinggung, bisa mendatangi psikolog. Baik dengan keluhan ataupun tidak ada keluhan. Gitu. Walaupun ya. tanpa keluhan, bisa ya Iya. datang ke psikolog. Iya Mbak. Kira-kira layanan psikologinya apa aja ya Mbak yang untuk odanya itu? Oke. Layanan psikologi yang untuk ODA Iya. itu biasanya yang dibutuhkan adalah konseling atau konsultasi dengan apa yang dia pikirkan, sehingga dia ini merasa lebih baik lagi atau bisa menerima keadaan dirinya, seperti itu. Atau mungkin sebagai contoh, dia belum bisa mengkomunikasikannya kepada keluarganya terkait dengan kondisinya. Nah, itu nanti psikolog yang membantu untuk menjelaskan seperti itu. Bisa Mbak. Nanti kalau dia datang sama keluarganya juga bisa. Bisa aja. banget, Jadi ya. satu keluarga itu dikonseling oleh psikolog agar setidaknya bisa menerima gitu ya. Bisa seperti itu. Kalau mungkin dia belum memiliki keberanian, itu bisa minta bantuan profesional, itu namanya konseling keluarga. Gitu. Berarti manfaatnya sangat banyak ya Mbak untuk konseling ke psikolog. Kira-kira apa aja ya Mbak manfaatnya konseling ODA ke psikolog? Ya itu tadi, dia merasa mendapatkan dukungan seperti itu, karena psikolog sendiri berusaha untuk memahami, berusaha untuk menemani sebagai support sistemnya dia, seperti itu. Tanpa judging tadi ya Mbak ya? Tanpa judging seperti itu. Kira-kira apakah setelah dari psikolog Mbak mampu meningkatkan semangat hidup dan kepercayaan diri dari si ODA? Bisa jadi. Karena dia menerima keadaan kondisi dirinya, sehingga dia bisa lebih adaptif lagi terhadap lingkungannya, pekerjaannya, ataupun apa yang menjadi aktivitasnya dia sekarang, seperti itu. Tapi nggak perlu sampai hipnotis untuk meningkatkan kepercayaan dirinya ya Mbak? Itu nanti tergantung orangnya ya. Itu tergantung orangnya. Hipnoterapi kan maksudnya. Iya, hipnoterapi maksudnya ya. Itu tergantung orangnya, permintaannya ya Mbak. Gitu. Kira-kira Mbak ada tips untuk ODA dalam menjalani hidup agar lebih bersemangat? Baik, buat teman-teman yang mungkin sudah terdiagnosa ODA, jangan patah semangat gitu ya. Yang penting segala sesuatu itu dicari solusinya apa yang bisa meningkatkan mentalitas kita untuk menjalani kehidupan ini lebih baik. Jadi kita mungkin dititipkan suatu sakit, tetapi dari sakit tersebut kita bisa ambil hikmahnya untuk mungkin itu sebagai kita bertumbuh, seperti itu, sebagai suatu cara Tuhan membuat kita semakin berkembang, atau Tuhan menitipkan ini sebagai nanti medianya saya untuk memberikan edukasi kepada masyarakat, mungkin seperti itu pemaknaannya. Jadi tidak melulu hal-hal yang negatif diselipkan kepada dirinya, dan mungkin kalau sudah melakukan kegiatan atau aktivitas yang beresiko mohon ditinggalkan. Dan nggak apa-apa, setiap manusia itu pasti punya masa lalu. Nah, seperti itu. Kalau mungkin karena odanya karena masa lalu yang kelam, tidak apa-apa, mohon ditinggalkan, sehingga mencari bantuan profesional adalah jalan untuk menuju kepulihan, seperti itu. Salah satu jalan ya Mbak ya. Salah satu jalan untuk menjadikan mental si ODA lebih baik. Terima kasih Mbak Fani atas kehadirannya hari ini. Baik kawan bisa, podcast kali ini sudah selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa ya kawan bisa untuk like, subscribe, dan juga komen di YouTube channel RSUD Dungus. Sampai jumpa kawan bisa.